Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina risawatil riwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu sa'idan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri maupun kepada kita segenap jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah di dalam kehidupan ini senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Melalui mimbar ini diingatkan kepada kita semua, sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah kamu berkata-kata. Apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah kamu berkata-kata. May yatakallamu faqad laghaw man laghaw fala jum'ata lahu. Barang siapa yang berkata-kata, maka sesungguhnya sia-sialah ia. Barang siapa yang sia-sia, tiada baginya pada Jumat. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang diberikan. Tapi pada saat yang mulia ini, atas izinnya kita bisa bersua di Masjid Agung yang mulia ini. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Ini adalah amalan terbaik kita di hadapan Allah. Salawat salam kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna, manusia yang mulia, uswatun hasanah, contoh teladan bagi manusia. Beliau sangat sayang kepada kita. Beliau sangat merindukan kita. Ada suatu saat ketika beliau sedang bermenung, tepatnya selesai salat zuhur di Masjid Nabawi, sahabat ketika melihat Rasulullah menung bermuram durja, datang kepada beliau lalu bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau menung? Kenapa engkau bermuram durja? Apakah gerangan yang kau susahkan ya Rasulullah?" Mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, "Aku sangat merindukan saudara-saudaraku." Lalu sahabat berkata, "Ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Kata Rasul, "Bukan. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku." Lalu siapa saudara engkau ya Rasul? Saudaraku, kata Rasulullah, orang yang sesudah kalian, yang tak pernah bertemu denganku, tak pernah melihatku, tak pernah hidup sezaman denganku, tapi mereka sangat sayang kepadaku, mereka sangat cinta kepadaku, mereka ini beriman kepadaku. Kalau aku dihina mereka marah, kalau aku dicaci mereka marah. Mereka inilah saudara-saudaraku. Nanti manusia yang pertama dibangkitkan di dalam kubur adalah aku. Surga itu pertama yang memasuki aku. Tapi kata beliau, aku akan keluar dari surga tersebut, akan kucari orang-orang yang kurindukan tersebut, akan kubawa masuk bersamaku di dalam surga. Yang dimaksudkan Rasul kita, umatnya di akhir zaman ini, yang tak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita cinta sama dia. Tak hidup sezaman dengannya, tapi kita beriman kepadanya. Nah, yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, sayang dan cintanya beliau kepada kita. Beliau dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, apa kata beliau? Aku ini perumpamaan orang-orang yang membakar api, lalu cahaya terang dengannya, datanglah laron-laron
Datanglah serangga, lalu serangga dan laron tadi masuk ke dalam api tersebut. Tapi orang yang membakar api ini melarang laron dan serangga tersebut masuk ke dalam api itu. Tapi serangga dan laron itu melawan orang tadi. Lalu serangga dan laron itu mencampakkan mereka ke dalam api yang membara tersebut. Begitulah perumpamaan aku, kata Rasulullah. Aku melarang kalian masuk ke dalam neraka. Jangan masuk ke dalam neraka, jangan masuk ke dalam neraka, jangan masuk ke dalam neraka. Tapi kalian melawan aku, kata Rasul. Setelah itu kalian campakkan diri kalian ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika mengungkapkan kalimat ini, air matanya Rasul meleleh jatuh, membasahi jenggotnya, membasahi jubahnya. Menengok ini sahabat pun ikut menangis. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berkata lagi. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala tu menyuruh kalian untuk taat kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala tu menyuruh kalian untuk sabar dengan apa yang ada di atas dunia ini. Sabar dikala kalian senang, sabar dikala kalian susah. Allah menginginkan kalian untuk bersifat benar dalam hidup ini. Allah menginginkan kalian untuk mengimpakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Allah menginginkan kepada kalian untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Menginginkan kalian beriman, beramal soleh dalam kehidupan dunia ini. Tapi kalian tidak mau melakukannya. Kalian lalai dalam kehidupan ini. Ketika sampai kalimat itu, sahabat bertanya, ya Rasul, apakah yang disebut dengan lalai? Kata Rasul, manusia yang lalai itu kecenderungan mereka kepada yang buruk, lalu meninggalkan perbuatan yang lain. Beliau 3 kali mengungkapkan kalimat ini. Orang yang lalai itu meninggalkan yang baik, melakukan yang buruk. Orang yang lalai itu meninggalkan yang baik, melakukan yang buruk. Mereka inilah orang-orang yang merugi dalam kehidupan mereka. Lalu beliau katakan lagi, berapa banyak Allah memerintahkan kalian, wahai orang yang beriman, beramal solehlah kalian. Wahai orang yang beriman, beramal solehlah kalian. Sabarlah akan musibah yang diberikan. Berbuatlah yang benar dalam hidup. Taatlah kepada Allah. Infakkan sebagian harta kepada Allah. Lalu minta ampunlah kalian kepada Allah. Tapi kalian tidak mau minta ampun. Kalian tidak mau beriman, beramal soleh. Tidakkah kalian tahu, kata Rasul, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha rahman. Kasih sayang Allah itu jauh melebihi murkahnya. Saat itu dia katakan, ayuhan nas. Dia angkat tangannya ke atas sebagai tamsilan kepada para sahabat. Yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang penting. Lalu dia katakan, ingatkah kalian cerita Yunus? Ingatkah kalian cerita Yunus? Yunus itu 100 tahun dia berdakwah, 10 orang yang beriman kepadanya. 100 tahun Yunus berdakwah, 10 yang beriman. Lalu Allah memanggil Yunus, karena kaum Yunus sudah melampaui batas. Kezoliman, perbuatan dosa yang mereka lakukan sudah melampaui batas. Mereka lalai dalam kehidupan dunia. Allah panggil Yunus. Begitu Yunus datang kepada Allah, Allah katakan kepada Yunus, beritahulah kepada kaum Yunus, 3 hari lagi kalau mereka tidak juga berubah, tak juga taat kepada Allah, tak beriman kepadamu, azab akan aku datangkan. Lalu Yunus kembali kepada kaumnya. Dia katakan kepada kaumnya, aku barusan berjumpa dengan Allah. Allah memberikan kabar kepada kalian sebagai peringatan atas kelalaian kalian, atas perbuatan dosa maksiat yang kalian kerjakan. Allah pesankan kepada kalian, 3 hari lagi kalau juga tidak berubah, tak beriman kepada Allah, tak beriman kepadaku, Allah akan datangkan azab. Allah akan timpakan azab kepada kalian. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mendengar peringatan ini, apa yang terjadi kepada kaumnya Nabi Yunus? Mereka malahan menantang,
Mereka katakan, mana Tuhanmu, mana azab itu. Jangankan 3 hari lagi, sekarang datangkan. Jangankan 3 hari lagi, sekarang ini datangkan kepada kami. Itulah kesombongan kaumnya Yunus. Hari pertama tak berubah, hari kedua tidak juga berubah, hari ketiga tidak juga berubah. Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena dia paham dan tahu kalau 3 hari tak juga berubah kaumnya, tak taat kepada Allah, tak beriman kepada Allah, tak beriman kepadanya, maka akan datanglah azab. Maka Yunus tinggalkan kaumnya. Ketika pagi hari ketiga, langit yang semula cerah berubah menjadi hitam merah jingga. Angin yang bertiup kencang, udara yang dingin yang menusuk tulang. Saat itu kaumnya Yunus diliputi oleh ketakutan. Mereka keluar dari rumah, mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Kata mereka, inikah yang dijanjikan Yunus? Inikah azab yang dikatakan Yunus yang akan diberikan Tuhannya kepada kita? Ketika melihat ini mereka ketakutan. Lalu mereka keluar dari rumah berbondong-bondong ke tanah lapang. Setelah sampai ke tanah lapang, apa yang dilakukan oleh kaumnya Yunus? Mereka hadirin yang dirahmati Allah SWT, beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah, azab tak jadi turun, berganti dengan kebaikan. Sebaliknya Yunus yang mendului kodrat dan takdirnya Allah, meninggalkan kaumnya, pergi ke suatu tempat, berlayar di tengah lautan. Dikala itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udara yang semula cerah, laut yang semula tenang, tiba-tiba cuaca angin bertiup kencang, lautan bergejolak. Lalu apa kata kapten kapal? Dengan ombak yang bergulung, lalu kapten kapal berkata, ini kalau muatan diteruskan, dibiarkan seperti ini, kita akan karam. Maka muatan harus dikurangi, dicampakkan sebagian barang, tapi ada satu manusia yang harus dicampakkan supaya mereka selamat sebagai korban. Kapten bertindak adil, diadakan undian. Ketika diundi, dikoncang yang keluar nama Yunus, digoncang lagi yang keluar tetap Yunus, digoncang lagi yang keluar tetap Yunus. Akhirnya Yunus dicampakkan ke dalam lautan, mendahului takdir Allah. Ini kesalahan Yunus. Maka kepada kita hadirin yang dirahmati Allah, apa cerita ini yang bisa kita ambil hikmahnya? Allah tuh kasih sayang, rahmatnya meliputi bumi ini. Tahukah kalian, kata Rasul, Allah tuh punya 100 kasih sayang, 99 sama dia, 1 dikasihkannya ke bumi ini. Yang 1 itu dikasihkannya ke bumi, kepada binatang, kepada manusia, kepada hewan, baik yang besar maupun yang kecil, kepada hewan yang memangsa maupun tidak. 1 kasih sayang ini diberikan kepada manusia, laki-laki dan perempuan, kepada binatang, kepada hewan. Makanya hadirin, kasih sayang inilah yang membuat bagaimanapun harimau memangsa binatang, dia tak akan mau memangsa anaknya sendiri. Kasih sayang itu. Maka Rasul menjelaskan lagi ketika perang Tabuk, harta ghanimah banyak didapat karena Rasul menang dalam perang Tabuk ini. Harta ghanimah rampasan perang banyak didapat, dan tawanan juga banyak ditawan sama Rasul. Ketika dia menawan ada seorang perempuan, yang perempuan ini dibebaskan oleh Rasulullah, tapi dia mencari sesuatu. Lama dia mencari. Ketika lama mencari, akhirnya dia bertemu dengan apa yang dia cari. Apa yang dia cari? Anaknya yang berpisah lama dengannya. Rasul dan sahabat menengok kejadian ini. Udah dapat sama si ibu tadi anaknya, maka anaknya dipeluk, dicium, air matanya menetes, dia menangis. Rasulullah katakan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika mendengar ini, sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Tidakkah kalian perhatikan perempuan itu? Seorang ibu yang saya lihat dari tadi terus mencari sesuatu, lama mencari, akhirnya dia temukan apa yang dia cari. Yang dia cari adalah anaknya. Ketika dia ketemu, dicium, dipeluk, dia menangis, air matanya bercucuran. Ini tanda kasih sayang yang begitu besar kepada anaknya oleh ibu ini. Tapi tahukah kalian, kata Rasulullah,
Kasih sayang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kalian. Kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kalian. Makanya seorang pemabuk ketika jalan terhuyung karena banyaknya dia meminum minuman keras, akhirnya dia berpapasan dengan seorang kiai yang taat, seorang kiai yang saleh. Kiai ini bersama dengan muridnya mau pergi ke suatu tempat. Apalah kata pemabuk ini sambil terhuyung, dia berkata, "Kiai, ulama, aku ni pemabuk, bisakah aku menjadi taat?" Kata ulama, kata kiai ini, bisa saja karena Allah Maha Kuasa. Apa yang diinginkan Allah pasti terjadi, dia karena dia memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang tidak bisa. Pertanyaan kedua, "Kiai," kata pemabuk ini, "aku ni orang yang zalim, terutama menzalimi diriku dengan mengkonsumsi sesuatu yang Allah tak suka. Apakah bisa aku menjadi taat?" Kata guru ini, bisa. Apa yang tak bisa kalau Allah mau? Yang tak mungkin jadi mungkin, yang tak masuk akal jadi masuk akal. Lalu ditanya lagi pertanyaan yang ketiga. Apa kata pemabuk ini? "Bisakah Allah merubah yang engkau adalah orang taat, Kiai, lalu menjadi orang sepertiku?" Pertanyaan ketiga ini menarik. Pemabuk ini berkata, "Bisakah Allah merubah orang yang taat sepertimu menjadi seperti diriku yang pemabuk ini?" Mendengar pertanyaan ini, sang kiai tidak menjawab, tapi dia tersungkur, jatuh, menangis. Muridnya berkata, "Kenapa engkau menangis, guru? Ada apa dengan pertanyaannya?" "Aku menangis ini karena pertanyaannya. Yang kadang-kadang," kata kiai ini, "ada orang yang ketika berbuat baik dalam kehidupan seolah-olah dia yang paling baik, tapi dia tak tahu takdir dan ketentuan Allah di atas itu semua." Inilah yang terjadi kepada Yunus alaihissalam. Bukankah Rasul sudah pernah mengingatkan kita dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari, ada orang yang berbuat amal soleh dalam kehidupannya seolah-olah separuh kakinya sudah masuk ke dalam sorga, tapi ketentuan dan takdir Allah berlaku, akhirnya dicampakkan Allah dia ke dalam neraka. Ada orang ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, menimbun-nimbun kesalahan, seolah-olah separuh kakinya kirinya sudah masuk ke dalam neraka, tapi ketentuan Allah berlaku, dia akhirnya masuk ke dalam sorga. Sahabat protes, "Kenapa bisa begitu ya Rasul?" Ada orang berbuat kebaikan dari mukanya saja, tapi hatinya penuh dengan kedengkian. Gelarnya banyak, tapi hati penuh dengan kedengkian, dendam kesumat yang begitu besar dalam diri. Ada orang nampaknya buruk, tapi hatinya bersih. Ketika dia beramal dan berbuat baik dalam kehidupannya yang dia tuju Allah, dia diam-diam, tangan kanan memberi tapi tangan kiri tidak mengetahui. Sedangkan orang tadi nampak di zahir kebaikannya, ketika memberi dia menunjuk-nunjukkan, ketika dia mengasihi dia menunjuk-nunjukkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kularang kalian berbuat keburukan, karena keburukan itu akan mendatangkan keburukan. Keburukan ini tidak saja di dunia kalian dapatkan, tapi di akhirat juga Allah akan berikan balasan. Aku suruh kalian salat, tapi kalian tak mau salat. Aku suruh kalian bayar zakat, tapi kalian tak mau bayar zakat. Aku suruh kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian, tapi kalian tak mau. Aku suruh kalian jangan meminum minuman keras, tapi kalian minum. Aku suruh kalian jangan berbicara tentang dunia di dalam masjid, tapi itu kalian lakukan. Tahukah kalian, Jibril pernah datang kepadaku membawa kabar untuk disampaikan kepada kalian sebagai umatku. Nanti ketika kiamat didatangkan Allah, manusia dibangkitkan dari kubur. Saat itu ada seekor binatang yang dia berbentuk kalah, tingginya setinggi langit dan bumi, besarnya selebar dunia barat dan dunia timur, namanya Hurais. Ketika dia keluar, Jibril menegur, kata Rasul, "Hurais, kau mau kemana?" Hurais bilang, "Aku mau ke lapangan sana." "Ngapain?" "Mau cari 5 golongan manusia." "Siapa dia?" "Orang yang tak sholat." Orang yang tak salat, itu bahasa Rasul. Kusuruh kalian salat, tapi tak mau salat.
Apa kata Rasulullah? Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, datang satu zaman manusia menganggap enteng salat, tidak mendirikan salat, tidak melakukan salat. Dikala itu kata Rasul, Allah akan berikan kepada kalian azab. Apa azab itu ya Rasul? Ditimpakan rasa takut di hati kalian, diberikan pemimpin yang buruk kepada kalian. Hati kalian takut, pemimpin-pemimpin kalian bertipe buruk, tukang korupsi, mencuri, memperkaya diri, menyenangi diri. Akan diberikan kepada kalian pemimpin buruk, ditiupkan rasa takut di hati kalian. Ada yang takut miskin lalu pelit, ada yang takut tua lalu menyemir rambutnya. Tahukah kalian, kata Rasul, 10 golongan manusia jangankan masuk surga, mencium bau surga dia tak bisa. Salah satunya kata Rasulullah, orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, jangankan masuk surga, mencium bau surga dia tak bisa. Disuruh salat kalian tak mau salat, diberikan azab kepada kalian. Apa? Rasa takut dan diberikan pemimpin yang buruk kepada kalian. Yang kedua, disuruh kalian bayar zakat, kalian tak mau. Disuruh bayar zakat, kalian tak mau. Disuruh kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, kalian tidak mau. Saya baca satu majalah, saya tertegun. Dia bukan seorang muslim tapi non muslim. Namanya siapa? Cristiano Ronaldo. Kita pasti kenal dia. Saya tertegun ketika baca riwayat kehidupannya. Ada seorang wartawan mewawancarai beliau. Wartawan ini berkata kepada Cristiano Ronaldo, kebiasaan orang Eropa, orang barat sana, apabila seorang anak baik laki-laki maupun perempuan berangkat meranjak dewasa, mereka tak lagi serumah dengan ibu bapaknya. Mereka tidak lagi mau serumah dengan ibu bapaknya, meskipun mereka belum menikah, tak mau serumah dengan ibu dan bapaknya. Tapi Cristiano Ronaldo tetap bersama ibunya. Dari awal kesuksesan sampai sekarang tetap bersama dengan ibunya. Apa kata wartawan ini? Kau bisa saja buat rumah yang bagus karena kau punya duit yang banyak. Mendengar pertanyaan ini, Cristiano Ronaldo tersenyum. Apa kata beliau? Apa kata Cristiano Ronaldo? Saya biasa hidup susah dari kecil bersama dengan ibu saya. Ibu saya pembantu di rumah orang, lalu dapat duit, diberikan sepatu, diberikan ke saya untuk saya bisa bermain bola agar saya bisa menjadi sukses. Apa yang tidak dia korbankan kepada saya, apa yang tidak dia bisa berikan kepada saya, maka sekaranglah giliran saya untuk berkorban kepadanya, untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepadanya. Maka aku tidak ingin berpisah dengan ibuku. Ibuku tetap denganku, ibuku tetap bersama denganku. Luar biasa. Tapi kita terkejut apa yang terjadi di media sosial. Kita tengok seorang perempuan, anak ibu kandungnya diusir dari rumahnya. Anda mungkin tahu di media sosial yang sekarang lagi viral, yang terjadi di Aceh Takengon sana. Seorang anak perempuan yang paling tua rela mengusir ibunya, menuntut ibunya di pengadilan. Padahal itu rumah ibunya. Ada seorang anak laki-laki datang kepada Rasulullah. Apa kata anak laki-laki? Ya Rasul, ayahku parah, ayahku parah, ayahku parah. Kata Rasul, kenapa kau bilang ayahmu parah? Ada apa? Dia mengambil hartaku setiap saat. Mendengar ini apa kata Rasul? Pulanglah engkau, minta maaflah kepadanya. Sesungguhnya harta anak laki-laki adalah kepunyaan ayah ibunya. Harta anak laki-laki itu punya ayah dan ibunya. Jangankan hartamu diambilnya, nyawamu dipintanya harus kau kasih. Jangankan hartamu diambilnya, badanmu dicincang-cincangnya harus kau kasih. Hadirinnya dirahmati Allah, ini luar biasa. Kusuruh kalian berbuat baik kepada ibu kalian, tapi kalian tidak mau. Kusuruh kalian meninggalkan untuk jangan mabuk-mabukan, jangan mengkonsumsi sabu-sabu, jangan judi, tapi kalian lakukan. Aku suruh kalian jangan berbicara tentang dunia dalam masjid, tapi kalian lakukan, kalian perbuat. Salahkah kalau Allah memberikan yang buruk kepada kalian? Salahkah Allah memberikan azab kepada kalian? Salahkah Allah memberikan azab yang buruk kepada kalian?
Sahabat semuanya terdiam. Lalu akhir apa katanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berbuatlah yang terbaik agar kalian dapat yang baik. Jangan pedulikan penilaian orang, tapi pedulilah pada penilaian Allah. Jangan kalian sibuk dengan penilaian manusia, tapi sibuklah kalian dengan penilaian Allah. Penilaian Allah tidak akan pernah salah, tapi penilaian manusia seringkali salah. Kenapa? Bak kata Luqman kepada anaknya, semua tergantung kepada hatinya kepada kalian. Kalau dia lagi senang kepada kalian, berbuat salah pun kalian tetaplah baik dalam pandangan. Kenapa? Hatinya sudah senang. Kalau hatinya sudah benci kepada kalian, berbuat baik pun kalian dalam kehidupan ini tetaplah buruk dalam pandangan. Kenapa? Karena hatinya sudah benci, hatinya sudah penuh dendam. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sampaian singkat ini memberikan makna tersendiri, bisa mengubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, dan disadarkan hidup di dunia ini bakal kita tinggalkan. Kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ittaqullah, 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 ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw aqta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Allah, waghfir lana ya Allah, warhamna ya Allah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasyufal mukhtalifa wasadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah, min baladina Sibolga khassah, wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yashkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.